Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Ruang Publik. Pemirsa, tingginya angka kasus stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, membuat pemerintah melakukan berbagai program untuk menurunkan angka stunting tersebut. Dan seperti yang kita ketahui bersama, di mana pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Sumatera Utara pada tahun 2023 berada pada 12%, di mana hal ini lebih rendah daripada nasional, yaitu 14%. Bisakah kemudian angka ini dicapai dengan berkat koordinasi semua lintas sektor dan juga berbagai program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Dan kita akan bahas hal ini bersama kedua narasumber yang telah kita hadirkan ke Studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini dengan topik yang kita angkat, capaian penurunan stunting di Sumatera Utara. Dan langsung saja pemirsa, saya akan perkenalkan kepada Anda narasumber kita yang sudah kita hadirkan. Yang pertama ada Mbak Hika Hardiana, Lubis SE, MA, MSE, selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Mbak, apa kabar? Boleh disapa dulu pemirsa kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat untuk seluruh pemirsa TVRI pada hari ini. Baik, dan kemudian kita juga telah mengundang ini Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ada Bang Hamid Rizal SKM, MK. Selamat sore Bang Anda, apa kabar? Boleh disapa dulu pemirsa kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat bagi kita semuanya. Dan pemirsa, kami juga memberikan waktu dan kesempatan kepada Anda untuk bertanya seputar bagaimana capaian penurunan stunting di Sumatera Utara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Anda nanti bisa mempergunakan line telepon kami di nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan pemirsa, dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Mbak Ika dulu nih terlebih dahulu. Mbak Ika, untuk melakukan capaian penurunan stunting di Sumatera Utara, bagaimana kemudian koordinasi lintas sektor yang dibangun oleh Bapelitbang selama ini? Baik, ya mungkin pertama-tama ya, persoalan stunting ini bukan hanya persoalan kesehatan saja ya, tapi juga meliputi berbagai persoalan yang lain, antara lain kurangnya pengetahuan ibu hamil ya, kemudian juga kurangnya akses sanitasi dan air bersih juga menjadi faktor penyebab stunting, kemudian lingkungan yang tidak baik, ya, bahkan persoalan ekonomi keluarga ya, dan informasi yang belum memadai ya, pengetahuan calon pengantin juga menjadi salah satu sumber permasalahan stunting ya. Jadi oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bapeda dan seluruh stakeholder ya selalu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi ya, dan penajaman dan pemantapan prioritas ya, sehingga seluruh OPD Provinsi Sumatera Utara bersama-sama bergotong royong begitu menjadikan berbagai macam program kegiatan stunting menjadi kegiatan yang diberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran di daerah. Mudah-mudahan kita harapkan begitu ya, karena ini upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat, ini juga salah satu bagaimana upaya untuk menekan peningkatan kasus stunting di Sumatera Utara. Saya ke Bang Hamid ini, Bang Hamid Rizal. Bang, secara aktual bagaimana kemudian angka stunting kita di Sumatera Utara saat ini? Baik, terima kasih. Saat ini sampai di tahun 2022. Menurut SSGI, sebuah survei yang menjadikan dasar keadaan fakta stunting, disebutkan bahwa persentase kita di posisi 21,1%. Kita menargetkan secara nasional pada tahun 2024, izin saya koreksi sedikit tadi Pak. Iya, nggak apa-apa. Itu 2024 di angka 14% sesuai dengan target dari Bapak Presiden Jokowi. Bahkan Bapak Gubernur menginginkan hal yang lebih baik, yakni di angka 12%. Iya. Dengan program-program yang dibuat oleh seluruh pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, apakah angka 12% itu kemudian bisa kita capai? Ya, tentu kita semangat sekali dengan segala program yang telah kita rancang bersama, yang diorkestrasi oleh Bapelitbang. Di sini hadir Bu Dina. Khusus untuk kami Dinas Kesehatan, seluruh program itu meliputi seluruh siklus hidup, mulai dari remaja putri, beranjak kepada calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, bayi sampai kepada usia remaja sekolah. Seluruh fase kehidupan ini kita siapkan programnya
dan dengan ini kita harapkan mampu menurunkan angka stunting di Sumatera Utara. Oke, kita harapkan demikian. Saya ke Mbak Ika lagi. Mbak Ika, hasil monitoring yang dilakukan oleh Bapelitbang, ya, Bapelitbang sendiri, apakah kemudian angka atau kita menuju angka 12% itu bisa tercapai begitu? Melihat kerjasama semua pihak, monitoring dilakukan oleh Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara, ini mengacu ke sana, mengarah ke sana begitu dia. Ya, baik. Kalau kita di Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara, dan saya percaya sama ya dengan seluruh OPD dan jajarannya, kita optimis ya, semangat ya di Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan bisa tercapai target yang ditetapkan, terutama dalam mendukung target nasional ya sebesar 14% di tahun 2024. Ya, baik. Saya rasa begitu. Saya rasa nggak salah ini kalau misalnya Mbak Ika juga menjawab. Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, daerah mana saja mungkin yang paling susah untuk dilakukan pencegahan atau misalnya penurunan angka stunting ini? Apa yang mempengaruhi, mendominasi ini? Faktor apa? Apakah mungkin faktor kemiskinan, faktor ekonomi, atau mungkin faktor masyarakat yang kurang paham begitu? Ya, Mungkin Mbak Ika juga bisa menjawab. Nanti boleh juga ditambah oleh Bang Hamid nanti. Ya, baik. Mungkin kalau untuk secara keseluruhannya di Provinsi Sumatera Utara tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamid tadi ya, kita sudah di angka 21,1%. Tapi memang beberapa capaian kabupaten kota banyak yang masih belum optimal, dalam artian masih lebih tinggi daripada capaian stunting di Provinsi Sumatera Utara. Jadi ada beberapa daerah di sini, ada mungkin daerah di Pantai Barat ya, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, ya di Kepulauan Nias juga. Kita lihat datanya berdasarkan data survei status gizi yang disampaikan Pak Hamid tadi belum optimal ya. Jadi mungkin bukan karena daerahnya sulit atau tidak berkomitmen. Kalau daerah saya rasa komitmennya luar biasa ya, tapi ada berbagai faktor ya. Mungkin memang daerahnya cukup jauh dari pusat kota Medan atau luas sekali daerahnya sehingga akses terhadap kesehatannya juga kurang memadai atau akses informasi juga yang kurang baik, dan mungkin salah satu faktor bisa juga karena faktor ekonomi. Jadi tidak bisa disamaratakan satu daerah dengan daerah lain. Ya ada daerah yang karakteristik kenapa dia masih tinggi itu setelah kita lihat sanitasi yang kurang baik. Ya ada daerah yang memang belum optimal itu karena memang ekonomi. Kalau kita lihat persentase kemiskinannya juga termasuk kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara. Jadi saya rasa seperti itu. Dan untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya ya seluruh OPD kita sudah turun bersama-sama. Jadi kalau kita buka perencanaan program kegiatan OPD ya juga termasuk Dinas Kesehatan sudah berusaha mensasar memprioritaskan dalam artian daerah yang stuntingnya masih tinggi ya. Seperti di Dinas Kominfo nanti Pak untuk peningkatan informasi pengetahuan terhadap stunting juga akan melaksanakan podcastnya ke daerah yang stuntingnya tinggi tadi, Mandeling Natal. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Artinya kita sudah mapping yang masih belum optimal capaian, dan kita bersama-sama bersinergi, bergotong royong sehingga daerah itu bisa lebih baik nanti capaiannya. Luar biasa sekali nih. Memang benar-benar monitoring Bapelitbang ini memang berjalan nampaknya nih. Gitu kan serius artinya begitu, paham semuanya. Saya ke Bang Hamid. Bang Hamid, kalau kita bicara tentang meskipun bukan dari BKKBN ya, apakah kemudian sudah disinggung juga tadi, bukan apakah itu termasuk di dalamnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ika, saya nggak tahu. Apakah kemudian persoalan pernikahan dini itu, pernikahan ini juga mempengaruhi faktor stunting? Ya, pasti ya, pernikahan dini di bawah usia yang ideal untuk menikah itu sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting, di mana bagi kasus-kasus yang kita temukan untuk pernikahan dini pada akhirnya menimbulkan ketidaksiapan pasangan untuk hamil, untuk memiliki anak, untuk menyusui, dan praktek-praktek baik lainnya yang sebenarnya praktek-praktek baik itu yang terbukti mampu mencegah stunting. Contoh izin ini Bang, seperti praktek memberikan ASI. Bagi pengantin ataupun pasangan yang baru, ada semacam kekhawatiran bila memberikan ASI kepada bayi akan menimbulkan efek yang negatif terhadap kecantikan ataupun hal-hal lain yang sebenarnya itu tidak benar. Maka dalam hal ini kita juga bersyukur diberikan ruang, diberikan waktu untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Sehingga kita harapkan pernikahan dini itu bisa diminimalkan, yang pada akhirnya juga mencegah stunting kepada
bayi-bayi yang akan dilahirkan. Oke, baik. Mbak Ika, kalau kita bicara tentang program untuk penurunan angka stunting di Sumatera Utara, ya, tentunya ada beberapa program yang dilakukan. Salah satunya adalah pemberian bantuan berupa makanan. Apakah kemudian Litbang sendiri sudah melihat ini tidak semua daerah sama kan begitu ya? Apa yang mempengaruhi sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi banyak angka stunting di sana? Tapi kalau Mbak Ika melihat pemberian makanan ini sudah berjalan juga dengan baik kah? Sesuai dengan yang sudah dianggarkan begitu? Ya, kalau kita bicara organisasi perangkat daerah yang memberikan bantuan makanan ya, pemberian makanan tambahan itu dari Dinkes, kita menilainya sih sudah cukup optimal ya, sudah cukup baik, dan bahkan ini Dinkes ini sudah ada nilai tambah dengan pemberian makanan tambahannya. Apa itu, Mbak? Karena kita di 2024, 2023 sudah cukup berjalan ya Pak, kita menggunakan bahan baku daun kelor dari UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah ada nilai lebih dan inovasinya dari pemberian makanan tambahan, tidak hanya memberikan kebaikan bagi anak-anak yang menerima, tapi juga bagi ekonomi UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Luar Ya biasa Pak Hamid sekali ya. Menggerakkan sektor UMKM juga ya. Iya. Menggerakkan sektor UMKM, membuat anak Indonesia cerdas, anak Sumatera Utara cerdas, sehat, kemudian juga peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara juga daun meningkat. kelor ya Pak Luar ya. biasa sekali daun kelor. Tapi meski demikian, Bang Hamid, apa sebenarnya yang mempengaruhi atau hal-hal apa yang bisa masyarakat mendapatkan makanan tambahan itu ketika bagaimana kondisinya? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dina tadi ya Pak, bahwa kita sejak 2022 dan ditingkatkan di 2023 ini, pemberian makanan tambahan ini kita fokuskan kepada PMT berbahan lokal. Salah satu bahan lokal itu adalah daun kelor. Dengan daun kelor ini kita harapkan kegiatan ekonomi juga terdorong dengan PMT berbahan lokal. Di lain itu, bahan lokal tersebut seperti daun kelor tadi sudah teruji secara akademis, secara ilmiah, mampu meningkatkan status gizi bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian tentu fokus kita adalah kepada ibu hamil kurang energi kronis yang mendapatkan PMT ini. Karena ibu hamil yang kurang energi kronis hampir bisa dipastikan akan melahirkan anak yang stunting. Maka perlu kita intervensi sejak awal. Lebih lanjut, PMT ini juga kita fokuskan atau prioritaskan kepada bayi baru lahir yang memiliki berat badan rendah. Ini juga menjadi prioritas kita dalam pemberian PMT. Karena bayi yang dengan berat lahir rendah juga beresiko untuk menjadi stunting. Begitu Pak. Baik, kalau demikian Bang Hamid, saya pengen tahu juga bagaimana koordinasi, meskipun kalau Bapak Litbang kan pasti sudah lintas sektor begitu. Kalau Dinas Kesehatan sendiri dengan BKKBN seperti apa? Kan ini erat kaitannya nih begitu ya, supaya memperkecil ruang pertambahan jumlah stunting begitu. Ya, terima kasih Bang. Di BKKBN hari ini ada program dahsyat, Dapur Sehat, di mana di dalam program itu juga dirancang pemberian makanan yang baik, yang bernilai gizi tinggi kepada ibu, bayi baru lahir dan balita, mohon maaf kepada ibu dan balita yang beresiko stunting tadi. Jadi kami bekerja sama di banyak hal, termasuk bagaimana menetapkan sasaran, bagaimana menyusun menu, dan juga bagaimana mendistribusikan makanan tambahan yang kita nilai memiliki kecukupan gizi tersebut. Oke. Saya ke Mbak Ika lagi. Mbak Ika selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, ini kan memang sangat vital ya, karena manusia inilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa nantinya. Kalau kita nggak cerdas, nggak bisa memajukan Indonesia ini, nggak bisa memajukan Sumatera Utara. Hal apa lagi mungkin selain stunting selama ini, mungkin meskipun topik kita stunting begitu ya, hal apa lagi yang bisa kadang-kadang mempengaruhi ini juga bisa jadi stunting begitu, sehingga ini bisa menjadi yang dibahas oleh pemerintahan dan pembangunan manusia, supaya anak-anak Indonesia ini, anak-anak Sumatera ini bisa lebih cerdas begitu. Iya, baik. Mungkin untuk sektor pembangunan manusia memang merupakan sektor yang sangat strategis ya, untuk terutama seperti yang sudah disampaikan ya oleh Pak Presiden juga pada hari ini, penutupan Musrembangnas Indonesia Emas 2045. Kita perlu Golden Generation ya. Jadi ada banyak sekali memang sektor pembangunan manusia yang kita perlu benahi ya, sehingga nanti bisa kita menghasilkan generasi emas terutama Provinsi Sumatera Utara. Jadi tadi satu hal stunting. Mungkin hal kedua yang punya kaitan yang sangat erat terhadap stunting itu sendiri adalah faktor ekonomi ya, kemiskinan. Jadi memang data ya, kajian ilmiahnya juga
sudah menunjukkan bahwa rata-rata memang balita atau anak-anak yang stunting itu dasarnya berasal ya begitu dari keluarga yang miskin. Ya, jadi memang kita harus lebih meningkatkan juga mungkin secara ekonominya dalam hal ini pengurangan kemiskinannya sehingga nanti punya impact yang juga sangat besar terhadap turunnya angka stunting ya, karena memang mau tidak mau memang kenapa stunting juga ada faktor ekonomi, ketidakmampuan untuk membeli ya bahan makanan yang sehat ya, terutama protein. Selain tadi ada juga memang kasus stunting ditemukan di keluarga yang mampu, ada ya, sebenarnya ada datanya. Tapi kecil begitu ya? Tapi saya rasa kecil karena itu juga sudah kita sepakati bersama juga dengan nasional ya, bahwasanya memang kemiskinan ini juga menjadi satu faktor ya. Kemudian untuk menghasilkan generasi yang baik, yang Indonesia emas tadi, selain bebas stunting juga kita harapkan memiliki pendidikan yang baik ya, pendidikan yang baik, kesehatan yang juga baik juga seperti itu. Ya. Untuk bisa melakukan pemetaan bagaimana kemudian supaya anak-anak Indonesia, anak-anak Sumatera Utara bisa lebih cerdas, kan kita tidak terlepas daripada DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sendiri bagaimana sih Bapak Litbang melihat ini? Apakah memang sudah sesuai begitu, Mbak Ika? Ini menarik ini untuk dibahas juga kan begitu. Ini kan salah satu PR bagi pemerintah juga. Meskipun memang bukannya hanya tugas Bapak Litbang sendiri ini fokusnya di sana, tapi data DTK selama ini sudah sesuaikah menurut Mbak Ika? Iya. Apakah ini masih rancu atau mungkin masih persoalan secara umum gitu? Saya rasa data DTKS itu memang menjadi pedoman ya bagi kita untuk melaksanakan intervensi ya, pemberian bantuan atau intervensi lain, pemberian peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan akses ya, pemenuhan akses air bersih, tadi perumahan yang layak juga merupakan salah satu sumber data. Tapi ini ada data yang baru lagi sebenarnya ya, dalam artian dia untuk kemiskinan ekstrim. Itu data P3KE ya, P3KE pensasaran kemiskinan ekstrim, itu juga data resmi. Nah, ini juga merupakan data yang harus kita sikapi bersama, dan ini juga sudah ada di Provinsi Sumatera Utara maupun di kabupaten kota. Miskin ekstrim ini kenapa sih Pak? Penyebabnya apa sih Mbak Ika? Karena mungkin kena gempa bencana alam kah atau bagaimana? Ya, sebenarnya banyak ya, banyak faktornya. Yang pasti dia lebih tinggi begitu ya tingkat kemiskinannya dibandingkan kemiskinan yang non ekstrim. Rasa begitu. Jadi DTKS kita gunakan dalam artian dia sudah diverifikasi dan validasi menjadi data yang valid ya, data yang murni bersih, dan kita juga ada data baru tadi P3KE dari Kemenkominfo. Ini enaknya kalau kita bicara dengan Bapak Litbang, dia tahu semuanya kan gitu. Baik, saya ke Bang Hamid lagi. Bang Hamid, kalau kita bicara tentang stunting ini, bagaimana sebenarnya kalau anak sudah dikatakan kena stunting, apakah masih bisa itu sehat begitu? Ini juga yang diperlukan oleh masyarakat kita begitu, sehingga tidak pesimis, tapi mereka tidak apatis, tapi mungkin dia lebih optimis bisa sehat nih gitu. Iya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh banyak ahli bahwa ya anak yang ditemukan stunting masih bisa diperbaiki status gizinya, terlebih untuk anak atau bayi sampai usia 2 tahun. Ini kemungkinan perbaikan status gizinya jauh lebih besar dibandingkan yang sudah di atas 2 tahun. Bukan berarti di atas 2 tahun tidak bisa diperbaiki. Bisa, namun mungkin lebih lambat dibandingkan yang di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun bila kita temukan anak yang stunting, kita lakukan intervensi yang tepat, maka ini bisa kita atasi stunting. Bagaimana kita mengetahui bagaimana kita memberikan kadar intervensi yang benar ketika anak masih 2 tahun? Bang Hamid. Ya. Bagaimana kemudian kondisi anak pada saat itu? Selaku Kabid Kepses kan tahu sering ke lapangan begitu. Sebagaimana yang kami juga lakukan di dalam program kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, bila mana kami menemukan anak stunting dan juga kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, maka kita lakukan pendampingan selama 90 hari, khususnya pemberian makanan tambahannya. Maka selama 90 hari itu diberikan menu yang kita nilai mampu meningkatkan status gizi anak tersebut. Ini untuk anak yang 6 bulan sampai 2 tahun. Karena kalau 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh kita berikan makanan apapun, hanya ASI saja kampanye kita. Nah, untuk yang 6 bulan sampai setahun, ini ada paket menu 90 hari yang kita yakini setelah 90 hari itu bisa memperbaiki status gizinya. Oke, luar biasa.
Kemudian kalau dia tahan dulu Mbak Ika ya, sebentar ya. Saya ke Kabid Kesmas dulu nih, kita kulitin dulu sebentar. Siap. Bang Hamid, kalau sudah di atas 2 tahun, ini berapa lama kemudian prosesnya bisa melalui pemberian gizi yang diberikan, anak itu bisa pulih dan bisa menjadi anak sehat dan cerdas kembali? Ya, kalau untuk yang di atas 2 tahun, secara khusus hitungannya memang kami belum dapatkan. Namun bukan berarti bila kita menemukan anak di atas usia 2 tahun, kita abaikan. Tidak. Teorinya bagaimana? Teorinya masih bisa diperbaiki. Teori status masih bisa? gizinya. Iya. Oke, kita berharap demikian ya. Iya, iya. Oke, tapi berapa lama itu Bang Hamid supaya tidak ada optimis orang tua ini masih tetap ada begitu? Kalau secara kurun waktu yang sudah diuji secara ilmiah, kami belum dapatkan pendekatannya ataupun faktanya. Namun kami meyakini dan ahli juga meyakini bila di atas 2 tahun diberikan terapi yang tepat, diberikan asupan gizi yang baik, status gizinya juga akan otomatis akan terperbaiki. Oke, Namun terperbaiki. kalau yang di bawah 2 tahun, di atas 6 bulan, dengan pola 90 hari pemberian menu tambahan tadi, kita yakini bisa memperbaiki status gizinya. Oke, hanya pola 3 bulan saja ya? Iya. 90 Iya, hari. 90 hari. Baik, saya ke Mbak Ika lagi. Mbak Ika, kalau kita bicara tentang 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, saya nggak tahu juga yang mana paling tinggi angka stuntingnya. Tapi apakah angka yang rendah itu sudah benar-benar membuktikan itu angka stuntingnya memang rendah? Atau justru banyak juga yang belum terdata begitu? Ini perlu juga kita tanya dengan Bapelitbang ini. Ya, kalau saya rasa sudah valid ya, artinya Sudah valid ya, Mbak? survei itu dari Karena masing-masing SSGI, puskesmas ada ya? Iya, saya rasa sudah cukup representatif ya datanya, sudah dan juga ada data EPGM ya, EPBGM itu juga sudah ada, tapi memang kita kalau dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang disepakati juga dengan Bappenas itu kita gunakan SSGI. Oh, gitu ya. Survei status gizi. Survei status gizi itu Iya. memang itu sudah benar sekali ya. Iya. Oke, tapi saya tanya Kabid Kesmas dulu Mbak Ika. Bang Kabid Kesmas, ini kan tentunya puskesmas kan sering bukan Kabid Kesmas provinsi aja yang turun. Ada Kabid Kesmas juga di masing-masing kecamatan begitu ya, yang akan turun ke masyarakat begitu. Tapi kan melihat masyarakat ini yang seperti Mbak Ika katakan tadi, kurangnya pemahaman tentang apa sih sebabnya, apa sebenarnya itu stunting. Kemudian kadang-kadang ada rasa khawatir, malu, sehingga apa orang tua menyebabkan anaknya mungkin bukan sakit, bukan kurang gizi, tapi mungkin masuk angin dan lain sebagainya. Apakah masih ada kasus-kasus seperti ini ditemukan di lapangan? Ya, masih kita temukan. Apa kemudian dilakukan oleh dinas kesehatan sehingga mereka ingin tahu sebenarnya ini loh kasusnya sebenarnya begitu? Ya, tentu yang kita lakukan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa stunting ini ketika ditemukan kita perbaiki, kita lakukan upaya, kita berikan intervensi. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut kita harapkan bisa memperbaiki status gizi anak yang ditemukan stunting itu. Selama ini sosialisasi yang dilakukan Bang Hamid di masyarakat, apakah masyarakat memang lebih proaktif untuk mendengar atau misalnya lebih peka begitu sehingga mereka ingin tahu nih apa stunting begitu sehingga mereka benar-benar bisa waspada gitu. Ya. Selama ini bagaimana di lapangan? Ya, Khususnya di desa-desa ya, kita Ya. bicara tentang desa-desa begitu. Iya, selama ini kita melakukan banyak upaya pemberian edukasi melalui dengan berbagai metode, termasuk juga melibatkan organisasi masyarakat. Ya. Kita gandeng dengan organisasi keagamaan, kita gandeng dengan organisasi adat ataupun tokoh lokal setempat Ya. mengenai stunting ini. Tantangannya memang karena stunting ini tidak terlihat saat ini akibatnya, maka sering disepelekan Ya. di tingkatan level masyarakat. Padahal bila ini disepelekan, maka ke depan yang akan kita temukan generasi muda kita atau generasi bangsa ini ya secara kecerdasan sangat menurun. Dan Baik. itu yang tidak kita inginkan. Oke, jadi memang upaya yang ini dilakukan bagaimana semua supaya kecerdasan anak bangsa bisa terus dijaga, kemudian bisa Ya. meningkat begitu ya. Ya. Saya ke Mbak Ika. Mbak Ika, kalau kita bicara tentang kota, ibu kota provinsi, kalau kita lihat kemarin di tahun 2022 ini juga menjadi kerja keras pemerintah Kota Medan, bagaimana menurunkan prevalensi angka stunting di Kota Medan. Apa penyebabnya? Ini kan Kota Medan, Mbak Ika. Artinya kan yang literasi masyarakat lebih dekat dengan pemerintah, kemudian sosialisasi juga lebih cepat begitu. Informasi juga lebih gampang untuk beredar. Tapi apa mempengaruhi itu sehingga bisa angka stuntingnya tinggi kemarin? Iya, baik, mungkin kalau kita lihat data ya sebenarnya Kota Medan ini tidak termasuk stunting yang tinggi ya. Artinya dia
Dia di angka 2022 dia 15,4%. Oke. Jadi kalau kita kasih warna ini sudah tidak warna merah lagi. Tidak warna Ya, merah jadi lagi. 20 dia sebenarnya masih masuk kategori merah. Jadi 15,4% ya kita mapping, mungkin bukan termasuk daerah yang stuntingnya Bukan. tinggi ya, tapi memang luar biasa juga komitmen dari Pemerintah, pemerintah Kota iya. Medan ya untuk penurunan angka stunting, terutama kita lihat juga tim penggerak PKK ya saling gotong royong kerjasama semua untuk penurunan stunting. Mungkin yang kita perlukan kalau kita melihat dari atas, mungkin perubahan perilaku mungkin ya Pak, informasi, mungkin gizinya sudah ada tapi mungkin belum terlalu optimal untuk protein hewaninya, mungkin masalah-masalah seperti itu ya. Atau mungkin Pak Hamid bisa tambahkan dari Oke, sisi boleh tambahkan nggak apa-apa, gizinya. Pak Kalau Hamid? Iya. kalau kita sih dari Bapelitbang potretnya sudah baik. Potretnya dia ya. Ah, Kalau sudah dari sisi baik. gizinya seperti apa Mungkin pula nih gizi. Bang Hamid? Ya, yang kami lihat, Bang, bahwa banyak yang terjadi di masyarakat kita itu, yang dimakan itu belum tentu bergizi. Nah, iya itu. Banyak mungkin yang dimakan. Kenyang tapi nggak bergizi Kenyang begitu ya? tapi tidak bergizi. Mohon izin kami sampaikan ilustrasi. Ini bukan masyarakat yang ekonominya rendah, semua Iya. termasuk Iya. anak-anak begitu ya? Iya, informasi Izin kami gizinya. Siapa aja bisa menyampaikan kena itu ya. ilustrasi misalnya ya Bang ya, bahwa Iya. kita misalnya ini masih ditemukan kita itu makan nasi, Heeh, pakai mie, heeh. pakai teh manis. Mana itu semua kalau kita samakan itu gula itu Mas. Karbohidrat semua itu. Triple karbo ya? Triple karbo. Heeh. Nah itu salah satu misalnya makanannya mungkin cukup tapi gizinya tidak seimbang. Nah, itu satu hal. Kemudian yang lain menurut saya di Medan juga tentu perlu kita lihat juga situasi tentang sanitasinya sebagaimana diungkap oleh Bu Dina tadi Bang ya. Misalnya masyarakat yang di pinggiran Ya. sungai dan yang lain-lain yang secara sanitasi masih mengkhawatirkan dan itu cukup berpengaruh, bahkan di dalam pedoman kita disebutkan itu 70% berpengaruh terhadap persoalan stunting untuk intervensi yang sensitif ya. Sensitif ya. Ya, sensitif. Oke. Non kesehatan ya Pak. Non kesehatan. non-kesehatan. Mbak Ika, nanti kalau saya mau tanya juga, apakah yang mempengaruhi angka stunting ini lebih besar karena pengaruh kesehatan lingkungan atau karena pengaruh gizi buruk? Karena kurangnya memakan makanan yang bergizi. Nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Kami akan kembali, pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang.
Ya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Ruang Publik dengan topik yang kami angkat, capaian penurunan stunting di Sumatera Utara bersama dua narasumber, Bang Hamid Rijal SKM Kes, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan Mbak Ika Hardiana Lubis SE MAMSE selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Saya ke Mbak Ika lagi. Mbak Ika, apa sih yang mempengaruhi yang artinya membuat stunting ini tinggi? Apakah paling banyak karena memang lingkungan yang tidak bersih, ya, atau justru kurangnya pemberian gizi yang baik terhadap anak atau dikonsumsi oleh ibu hamil? Ya baik, mungkin tadi sudah disampaikan sekilas juga Ya. oleh Pak Hamid ya. Jadi ada berbagai faktor penyebab stunting. Yang pertama spesifik dan sensitif ya. Jadi kalau spesifik itu sektor kesehatan. Ya tadi soal persoalan gizi ya, akses terhadap pelayanan kesehatan tadi saya sampaikan. Nah, kalau berdasarkan data dan studi itu hanya 30% mempengaruhi. Jadi dia memang satu faktor dan impact-nya 30%. Nah, 70% lagi ini lintas sektor. Jadi tadi ada persoalan sanitasi yang kurang baik ya, akses buang air yang belum baik itu setahu saya ya Pak Hamid dia mungkin memang seperti itu juga kajiannya dia bisa menyebabkan anak-anak itu diare. Ya, terganggu kesehatannya bisa menyebabkan stunting juga. Ya, kemudian tadi lingkungan yang kurang baik dan tadi mungkin sudah Bapak singgung juga mengenai tadi pernikahan dini. Pernikahan dini itu kalau remaja lingkar lengannya belum cukup ya. Nah, itu sektornya mungkin Pak Hamid juga lebih Lingkar paham. lengan justru Iya, jadi dia memang kalau belum usia yang cukup dia bisa memiliki kecenderungan ya. Jadi dari sektor hulu seharusnya dari sisi pengetahuan masa remaja, calon pengantin itu juga punya pengaruh yang sangat besar, sanitasi, kemudian lingkungan, faktor ekonomi dan tadi informasi perubahan perilaku. Nah, ini salah satu hal yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan sampai kepada masyarakat itu juga punya peran yang sangat penting. Salah satu komponen dari 70% tadi informasi itu juga tadi yang saya sampaikan mungkin bisa jadi penyebab stunting di satu daerah itu gizi sudah baik, ekonomi sudah baik, mungkin informasi tadi mengenai makanan yang bergizi seperti apa ya, makanan yang bisa memiliki kadar protein yang baik untuk anak itu seperti apa. Jadi kira-kira begitu dia. Baik. 30% dan 70%. 70%. Iya. Luar biasa nih Mbak Ika. Dan pemirsa kembali kami ingatkan dialog ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumatera Utara dan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumatera Utara. Saya Bang Hamid lagi nih. Bang Hamid, bagi anak-anak yang sudah dikatakan kena stunting, apakah itu dia usianya 0 sampai 2 atau 2 sampai ke atas begitu ya. Bagaimana kemudian pendampingnya? Sampai kapan ya akan didampingi? Atau ini akan terus menjadi bahan perhatian dari Dinas Kesehatan? Ya, tentu ini menjadi perhatian kami karena ini sudah menjadi tugas dan amanah kita untuk mengentaskan stunting ini. Sehingga setiap anak yang ditemukan stunting itu memang menjadi tugas kami untuk melakukan pendampingan dan melakukan perbaikan terhadap status gizinya. Ya, oke. Bang Hamid, kalau kita bicara tentang kerjasama ke sekolah-sekolah, apakah ada juga? Ya, kita dengan sekolah-sekolah, sebagaimana tadi diungkap di awal bahwa stunting ini kita mulai programnya bahkan dari remaja putri di sekolah. Kita punya program dengan sebutan aksi bergizi, di mana dalam aksi bergizi ini secara rutin 1 minggu sekali kita lakukan sarapan bersama, sarapan sehat bersama, kemudian berlanjut dengan olahraga bersama, dan ditutup dengan pemberian tablet tambah darah kepada setiap remaja putri. Di mana tablet tambah darah ini berfungsi untuk mencegah remaja putri dari kejadian anemia atau kondisi anemia. Karena dengan anemia itu beresiko lebih besar nantinya ketika dia menikah, hamil, melahirkan anak yang stunting. Tapi apakah program ini terus berkesinambungan sampai saat ini? Sampai saat ini program berjalan di launching pada bulan Oktober 2022, baru program ini kita launching, dan sampai sejauh ini masih berjalan dan kita dorong. Tentu kita akui ada beberapa tempat yang berjalan maksimal, ada juga beberapa sekolah yang masih minimal. Mbak Ika, lebih bagus pencegahan yang ditingkatkan atau mengatasi yang sudah terkena stunting saat ini? Bagaimana kemudian kalau Bapelitbang melihat yang dilakukan semua pihak ini? Apakah lebih banyak mengatasi yang sudah terkena atau justru pencegahannya lebih besar begitu? Ya, kalau kita
tetap lebih baik pencegahannya ya. Pencegahan bagaimana agar stunting itu tidak terjadi seperti disampaikan Pak Hamid tadi dari mulai remaja putri. Ya, pemberian tablet tambah darah tadi itu juga salah satu bentuk pencegahan. Bahkan kita juga untuk calon pengantin ya Pak, itu ada semacam konseling ya, pengetahuan gizi, salah satu elemen yang kita dengan kantor Kemenak ya, itu juga memberikan edukasi begitu. Jadi kita tetap lebih kepada pencegahan. Nah, salah satunya pencegahan itu kurangnya gizi, tadi ada berbagai hal juga seperti menanam tanaman daun kelor di pekarangan. Nah, itu juga dengan Dinas Tanaman Pangan kita merupakan salah satu kegiatannya. Nah, itu kita harap juga bisa mencegah karena tadi salah satu daun herbal yang memiliki manfaat yang baik untuk pencegahan stunting adalah daun kelor. Kemudian sayur mayur ya dan berbagai macam tanaman pekarangan yang lain, itu juga salah satu yang bisa saya jadikan contoh sebagai kegiatan pencegahan. Baik, Kak. Saya ke Bang Hamid. Bang Hamid, sosialisasi secara massal bagaimana dan kapan yang dilakukan? Apakah ini setahun sekali, seminggu, 2, atau mungkin berapa bulan sekali program Dinas Kesehatan di setiap daerah? Ya, secara yang massal begitu. Ya, kalau secara massal saya kira sejak awal program ini diluncurkan sudah dilakukan secara massal. Pada saat ini kita lebih ke menjemput bola, artinya kita mendatangi sekolah, kita mendatangi organisasi masyarakat, kita mendatangi warga untuk menjelaskan tentang stunting, sekaligus menjaring situasi anak yang mungkin beresiko stunting dan kita berikan terapi-terapinya. Oke, dan paling banyak ini dilakukan di daerah mana saja nih, Bang Hamid? Ya, kalau seluruh kabupaten kota hari ini sama, durasi sama, pemberian sosialisasinya sama atau mungkin dibedakan karena faktor ini lebih tinggi angkanya, ini lebih rendah begitu? Tidak, kita di semua kabupaten kota melakukan langkah-langkah sosialisasi stunting. Karena ini. itu termasuk juga pencegahan begitu ya? Ya, termasuk dalam upaya pencegahan. Oke. Ya, dan tahapan-tahapan penanggulangan stunting ini yang di semua kabupaten kota dipimpin oleh Bapeda selaku yang merencanakan ini melibatkan lintas sektor, tidak hanya OPD, itu juga dilakukan merata di seluruh kabupaten kota. Baik. Bukan hanya yang angka stuntingnya tinggi, tapi yang juga angka stuntingnya rendah. Baik. Kalau Bapak Litbang melihat bagaimana tahapan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak terkait, bagaimana nih Mbak Ika? Tahapan-tahapan yang mereka lakukan ini sudah benarkah atau bagaimana? Iya, kalau kita anggap sudah cukup baik ya. Artinya dari sisi capaian juga sudah. Karena capaian itu menunjukkan itu sebenarnya angka udah benar, pengerjaannya sudah benar begitu Mbak Ika ya? Ya, mungkin ya namanya gini ya, kita mungkin dari bicara indikator ya, yang namanya indikator tadi untuk SSGI adalah angka stunting yang cukup signifikan penurunannya ya, bahkan datanya ini kita provinsi ke-6 tertinggi ya dalam penurunan stunting. Walaupun masih di 21 ya, artinya kita kan berharap bisa nanti mencapai 40% di 2024. Belum tercapai di 2022 tapi sudah sangat baik, sudah di bawah daripada capaian nasional karena di tahun-tahun sebelumnya 2019, 2021 stunting Sumatera Utara ini lebih tinggi dari nasional. Jadi 2022 ini sudah lebih baik daripada nasional. Artinya angkanya juga sudah menunjukkan hasil yang berbicara begitu ya, dalam artian keberhasilan penurunan, dan kita berharap bisa lebih baik lagi ya, lebih baik lagi berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya OPD Provinsi Sumatera Utara tapi berbagai stakeholder lain ya. Ada akademisi, ada BKKBN ya, ada juga berbagai komponen-komponen masyarakat yang ikut terlibat. Kita berharap bisa nanti lebih baik lagi dan tercapai target kita di 2024. Jadi sudah on the track ya. On the track ya. Tapi Mbak Ika, bagaimana melihat selama ini kerjasama dengan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota untuk mengatasi stunting ini? Sudah juga berjalan dengan baik kah? Iya, kalau untuk kabupaten kota itu sudah berjalan cukup baik ya, karena secara teknis ya untuk kabupaten kota itu ada website ini di bawah pengawasan atau di bawah pengampuan dari Kementerian Dalam Negeri. Memang cukup teknis, jadi ada beberapa isian, beberapa laporan yang harus diisi oleh kabupaten kota ya. Ada berbagai matriks yang menunjukkan seperti apa program kegiatan dan capaian di kabupaten kota terhadap penanganan stunting, dan itu dilihat atau dibantu juga oleh tim Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita tahu, kita lihat langsung melalui website-nya dan itu kita laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk sistem saya rasa tata kelolanya sudah cukup baik untuk koordinasi dengan OPD.
Bapelitbang dan Bapelitbang Kabupaten Kota maupun OPD Kabupaten Kota dan ke pemerintah pusat. Baik. Bang Hamid, kita mau tahu juga ini, apakah semua dinas kesehatan kabupaten kota itu menganggarkan untuk stunting ini lebih besar gitu? Artinya karena memang kita harus mengatasinya dengan cepat, tepat dan cepat begitu. Iya, kita Dinas Kesehatan Provinsi punya anggaran khusus untuk penanggulangan stunting di sub kegiatan gizi, Ya. juga termasuk di sub kegiatan kesehatan ibu dan anak. Oke. Dan hal yang sama juga dilakukan di kabupaten Kabupaten kota. kota. Bahkan kolaborasi ini didorong juga oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus non fisik. Oke. Itu didorong untuk pemenuhan anggaran pemberian makanan tambahan berbahan lokal tadi di setiap puskesmas. Oke. Jadi saya kira memang ini langkah yang semuanya serius untuk menanggulangi stunting. Jadi kalau anggaran kita pikir dengan dukungan Bapeda juga cukup maksimal untuk menanggulangi stunting ini. Oke, berarti memang indikatornya tetap baik. Kalau saya tanya baiknya bagaimana sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing dinas kesehatan kabupaten kota, capaian ini sudah menurut Mbak Ika atau menurut Bapelitbang lah saya katakan, apakah ini sudah cukup baik begitu? Saya rasa sudah cukup baik. Dari anggaran yang ada? Dari anggaran yang ada. Dan juga mapping dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, kita juga termasuk 10 besar provinsi dengan anggaran stunting tertinggi di Kabupaten 10, Kota. ya? Iya, kita masuk dalam 10 besar. Jadi tadi melalui website Bangda tadi kita laporkan anggaran stunting apa-apa saja dan itu sudah di mapping oleh Bangda Kemendagri. Itu sudah termasuk salah satu provinsi yang cukup baik anggaran stunting. Baik. Kalau untuk pulau-pulau terluar, nanti bisa dua-dua menjawabnya juga gitu ya. Pulau-pulau terluar ini kan yang paling juga harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah begitu. Ini apakah kemudian juga ada perhatian khusus? Namanya dia pulau terluar gitu. Apakah ada perhatian khusus juga dari Dinas Kesehatan atau dari pemerintah provinsi terkait dengan bagaimana penanganan stuntingnya? Iya, kalau kami dari Dinas Kesehatan tentunya ada perhatian-perhatian untuk DTPK, daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Bahkan dari Kementerian Kesehatan juga kategori itu dipertimbangkan. Kategori DTPK tadi, daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dan saudara-saudara kita yang tinggal di kepulauan di beberapa program khusus sehubungan dengan kesehatan ibu dan anak itu mendapatkan privilege yang lebih. Seperti semisal pengadaan alat kesehatannya ataupun pemenuhan kebutuhan lainnya, ini menjadi perhatian dengan kategori DTPK tadi. Ya. Kalau SDM kita sendiri bagaimana? Menurut Pak Hamid, SDM kita yang ada di seluruh kabupaten kota yang tersebar di seluruh puskesmas, begitu ya? Ya, secara nyata kami sampaikan memang untuk sumber daya ini kita masih kekurangan. Sebagaimana faktanya di setiap puskesmas itu rata-rata hanya memiliki satu tenaga pelaksana gizi. Di puskesmas membawahi paling tidak rata-rata 10-12 desa. Dan ini merupakan satu tantangan dengan hanya ketersediaan rata-rata satu tenaga pelaksana gizi, ya pekerjaan sangat berat sekali. Tapi ini tetap kita lakukan. Yeah. Harapan kita tentunya ada tambahan-tambahan sumber daya yang mungkin tidak semata-mata dari kita, bisa jadi kolaborasi dengan antar organisasi pemerintah maupun dengan pihak sektor swasta lainnya. Apakah Bapelitbang juga memonitor bagaimana kemudian SDM kita, SDM khusus SDM kesehatan kita untuk penanganan stunting di Sumatera Utara, baik? Iya, kalau memonitor langsung mungkin tidak ya, itu lebih kepada Tapi secara data? teknis. Secara data iya. Secara data, bagaimana kemudian kalau Bapelitbang melihat secara datanya? Memang, apakah sama seperti tanggapan Bang Hamid tadi, masih data kurang begitu ya? Mengingat satu puskesmas itu ada berapa desa begitu ya? Iya. Ya itu sama, mungkin masih perlu dibenahi lagi. Iya. Bagaimana selama ini menanganinya, Bang Hamid, yang dilakukan oleh dinas kesehatan masing-masing, puskesmas masing-masing? Apakah meminta bantuan dari mana saja begitu supaya bisa memberikan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat, jemput bola juga bisa terlaksana begitu? Bagaimana dilakukan oleh pihak desa selama ini? Ya, sejauh ini beberapa upaya yang kita lakukan semisal bekerja sama dengan tim penggerak PKK di desa dan kecamatan. Iya. Ini merupakan sahabat karib kami di lapangan. Selain itu juga ada kader pembangunan desa, ada beberapa institusi lain yang memiliki tenaga-tenaga yang bisa kami ajak untuk mensosialisasikan sekaligus menanggulangi stunting
di desa maupun kecamatan. Namun tentu ini tidak semua berjalan baik di setiap tempat. Ada yang berjalan maksimal, ada yang minimal. Dan ini bagi kami merupakan satu PR untuk kami lakukan perbaikan terus sehingga nantinya program ini bisa berjalan dengan lancar. Baik. Saya mau tanya lagi nih sama Bang Hamid. Ditahan dulu ya Mbak Ika ya. Bang Hamid, apakah ada kaitannya misalnya berikan imunisasi kepada anak yang stunting itu bisa? Harus memang prioritas mereka atau bagaimana? Ya, imunisasi merupakan salah satu bagian upaya untuk mencegah anak dari stunting. Oke. Sehingga ditemukan seorang anak yang memiliki imunisasi lengkap lebih kecil risikonya terkena stunting dibandingkan yang tidak memiliki imunisasi lengkap. Oke. Capaian imunisasi kita seperti apa? Ya, capaian kita masih di atas rata-rata nasional, cuman memang tentu masih ada juga yang belum sepenuhnya, belum semuanya. Oke. Tapi upaya yang kita lakukan dan sekaligus di sini kami juga izin kepada pembawa acara, kami sampaikan informasi di minggu ini kita melakukan supin polio tahap kedua. Bagi keluarga kita yang belum mengikuti imunisasi polio, kami harapkan kehadirannya di fasilitas kesehatan kita dalam rangka mendapatkan vaksin imunisasi polio. Berapa lama itu, Bang Hamid? Tahap kedua ini kita lakukan selama 1 minggu ini. Oke. Kemudian kita akan lakukan evaluasi data. Bila mana data kita masih belum mencapai target, kita akan lakukan penyisiran di minggu depannya. Iya. Oke. Mbak Ika, kalau kita melihat kasus polio di Sumatera Utara dengan adanya program-program yang dilakukan ini, apakah mungkin menurut monitoring dari Bapelitbang ini masih ada perlu evaluasi-evaluasi yang lainnya begitu? Evaluasi-evaluasi apa mungkin yang mungkin bisa dilihat di sana sehingga capaian angka 12% itu nanti bisa tercapai di tahun 2023 ini? Ya, kalau saya rasa untuk polio mungkin lebih kepada satu sektor saja yang menangani ya, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Mungkin kita perlu perbaiki, kita perlu kuatkan mungkin cakupannya, akses layanan sehingga bisa diperoleh ya oleh Dinas Kesehatan anak-anaknya. Iya, mungkin Kalau seperti untuk itu. stunting kita, kalau untuk stunting, Iya, sama mungkin untuk untuk sektor kesehatan stunting ya. Ya mungkin sudah cukup baik juga untuk sektor kesehatannya, tapi mungkin tadi kalau dari sisi sektor kesehatan terhadap penanganan stuntingnya mungkin kalau dari sisi gizi tadi, pemberian makanan tambahan tadi sudah cukup baik ya saya rasa, tapi mungkin untuk akses terhadap pelayanan kesehatan ya tadi SDM tadi mungkin perlu diperbaiki tadi. Sudah sejalan sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Oke. Pak Hamid tadi. baik. Bang Hamid, selama ini bagaimana sih hubungan Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan kita sehingga contoh seperti anak-anak remaja di SMP itu kan sudah seharusnya mendapatkan literasi, mendapatkan pemahaman tentang bahaya yang bisa menyebabkan nanti seorang ibu itu bisa melahirkan anak yang stunting dan sebagainya begitu. Apakah kerjasama ini sudah juga dilakukan sampai saat ini? Ya, kita melakukan kerjasama dengan lintas sektor termasuk di dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kami dalam waktu dekat ini atau lebih tepatnya tanggal 25 Mei ini akan bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih mendetailkan bentuk-bentuk kerjasama yang ingin kita lakukan di sekolah-sekolah khususnya di tingkatan SMA. Karena tingkatan SMA merupakan wilayah kerja Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, Begitu juga dengan kalau nantinya SMP kabupaten kota di ya. kabupaten kota akan melakukan hal yang sama. Oke. Tapi apakah kemudian ada juga imbauan nanti pemerintah mungkin Dinas Kesehatan bisa juga bekerja sama dengan SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota begitu? Kabupaten. Ya, kalau bentuknya nanti kami mungkin monitoring dan evaluasi. Secara teknis kita harapkan nanti yang membina SMP atau pendidikan dasar ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Baik. Meskipun memang kita berbicara tentang stunting hari ini, Bang Hamid. Tapi selain stunting, apa yang harus diwaspadai masyarakat saat ini untuk kita bisa sehat? Karena kalau kita sehat, ya sejahtera seperti kata Bapak Litbang. Kalau nggak sehat, bagaimana mungkin capaian kita bisa baik? Bagaimana mungkin ekonominya bagus, kata Bapak Litbang. Begitu, Bang Amin. Nah, selain penanganan kasus stunting, apa saja mungkin kasus perhatian Dinas Kesehatan Provinsi saat ini untuk memberikan kesehatan, untuk menjadikan masyarakat Indonesia masyarakat yang sehat dan cerdas? Ya, tentu kami Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memantau ataupun melaksanakan secara keseluruhan program kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan ataupun menjadi
pantauan khusus kita adalah selain stunting, yakni TB, tuberkulosis. Oke. Penularan TB ini kita peringkat ketiga di Indonesia. Sehingga perlu kita lakukan kerjasama dengan seluruh pihak bagaimana menekan laju penularan TB ini. Yang lain misalnya angka kematian ibu. Kita masih menemukan angka kematian ibu kita masih cukup tinggi. Sehingga kita lakukan berbagai upaya termasuk dengan private sector dalam rangka menekan angka kematian ibu ini. Semua persoalan kesehatan pasti menjadi pantauan kita. Namun beberapa hal yang kami sampaikan tadi menjadi prioritas. Baik. Oke, Mbak Ika, kita bicara memang stunting hari ini. Dari anggaran yang diberikan, yang dialokasikan oleh pemerintah ke masing-masing kabupaten kota, apakah memang ini menurut Mbak Ika sudah cukup juga untuk bagaimana membuat anak-anak Indonesia ini tidak lagi bisa mengatasi yang namanya kasus stunting dan bisa mencerdaskan anak bangsa begitu? Iya, baik, mungkin kalau dari segi penganggaran kita anggap sudah cukup baik ya. Jadi mungkin tadi saya perlu tambahkan lagi datanya, kalau dari sisi penganggaran ini dari mapping Kemendagri kita termasuk provinsi kedua ini sebenarnya untuk dukungan anggaran baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk stunting. Mungkin sudah cukup baik, tapi tetap perlu lebih ditingkatkan ya, terutama kita mengingat target yang ingin kita capai ya di tahun 2024 sebesar 14% versi SSGI tadi. Oke, versi SSGI. Ya. Oke, selain itu kemudian evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Bapak Litbang apalagi nih sampai saat ini terkait dengan bagaimana capaian penurunan stunting kita di Sumatera Utara? Iya, mungkin untuk kalau untuk monitoring kita skemanya kita memanggil organisasi perangkat daerah ya, expose organisasi perangkat daerahnya sudah seperti apa program kegiatan yang direncanakan sebelumnya untuk penanganan stunting, sudah seperti apa realisasi penganggarannya, sudah berapa persen penganggaran tersebut berimpact ya kepada target yang ditetapkan ya. Kemudian kita lihat kembali bersama di mana kendalanya ya, dan apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, rekomendasi atau tindak lanjut dari kendala tersebut seperti itu. Tapi untuk monitoring yang sektoral, artinya apakah pemberian makanan tambahan itu diterima dengan baik di kabupaten kota, atau apakah misalnya kampanye gemar makan ikan itu salah satu, atau mungkin bantuan untuk perikanan di pekarangan itu sampai dengan baik ke kabupaten kota, itu kepada organisasi perangkat daerah. Tapi secara keseluruhan kita di Bapelitbang yang melaksanakan untuk memonitor dari general atau secara umumnya. Oke, luar biasa kerjasamanya. Pesan singkat ini, apa ini harapannya supaya angka stunting kita itu bisa menurun di Sumatera Utara? Dari Bang Hamid 30 detik, dari Mbak Ika nanti 30 detik. Kurang dari itu juga nggak apa-apa. Kita sudah di penghujung acara soalnya, supaya ada konklusinya di sana. Ya. Bu Dina dulu. Silakan. Mbak Ika juga boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Mungkin harapan saya ya untuk kita semua di Provinsi Sumatera Utara untuk terus bekerja sama bersama-sama meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam melaksanakan penurunan stunting ya, tidak hanya dari organisasi perangkat daerah atau pemerintah provinsi dan kabupaten kota, tapi seluruh stakeholder ya, ada juga dunia usaha, ada akademisi ya, perguruan tinggi ya, dan berbagai stakeholder lain saling bergandengan tangan. Dan kita percaya kalau kolaborasi kita tingkatkan, kerjasama kita tingkatkan, mudah-mudahan angka stunting penurunannya akan lebih maksimal, terutama untuk mengejar capaian kita di tahun 2024. Baik. Bang Hamid, silakan 30 detik. Ya, baik, terima kasih Bang. Harapan kami tentunya mencegah stunting ini penting. Dan stunting ini merupakan PR kita bersama. Kami sangat menginginkan sekali bentuk-bentuk kerjasama yang lebih aktual, yang lebih membumi dalam rangka mencegah stunting di lapangan. Kami mohonkan tentunya partisipasi dari pihak swasta, pihak ormas, pihak tokoh lokal, dan organisasi-organisasi lain yang kami yakini bila kita bisa bersama dalam menanggulangi stunting ini, maka capaian-capaian yang kita targetkan tadi dapat kita penuhi. Baik.
Terima kasih Bang Hamid Rijal, SKMM Kes, Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pesannya penting juga nih ya, adanya peningkatan, harus ada peningkatan kerjasama semua pihak begitu ya. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Mbak Ika Hardiana Lubis SEMA MSE selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara. Pesannya juga kolaborasi dan sinergi. Kalau kedua pesan ini dilakukan secara terus-menerus, angka 12% di tahun 2023 atau di tahun 2024 pasti akan tercapai. Demikian untuk Ruang Publik kali ini pemirsa, perlu kami sampaikan sekali lagi, di mana dialog ini terselenggara atas kerjasama TVRI Sumatera Utara dan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore dan sampai jumpa.